Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Apriansyah Pratama dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 28. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek mata pelajaran PKWU, di mana saya akan membuat sebuah produk. Produk ini saya ambil dari makanan. Makanannya ialah pempek. Nah, pasti kenal apa itu pempek dan tidak asing lagi tentu saja di telinga kita. Sebelum kita melaksanakan cara kerjanya seperti apa, bahan-bahan yang diperlukan apa saja, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Latar belakang saya membuat pempek ini ialah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki segudang makanan. Masakan Indonesia menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang paling banyak diminati. Cita rasa yang khas dari setiap daerah, tak jarang para turis datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi masakan Indonesia. Salah satu masakan Indonesia yang terkenal ialah pempek. Nah, makanan khas asal Palembang ini terkenal karena kelezatannya. Terdapat saus cuka khas dengan rasa pedas, menambah kenikmatan dalam menikmatinya. Berbagai macam pempek yang dapat kita olah seperti pempek telur, pempek kulit, pempek lenjer, dan pempek adaan atau yang berbentuk bulat. Apalagi di zaman sekarang, kita harus tetap melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya dengan membuat makanan khas Nusantara seperti pempek Palembang ini. Serta inilah salah satu alasan saya mengapa saya akan membuat makanan khas Nusantara, yaitu pempek Palembang. Selain latar belakang, ada juga deskripsi produk. Produk yang dibuat adalah pempek, makanan khas Bumi Sriwijaya atau Kota Palembang. Siapa sih yang gak kenal pempek? Makanan khas Kota Palembang ini salah satu makanan yang banyak diminati. Tak hanya di Palembang, di Kota Bandung pun banyak yang memproduksi atau menjual pempek Palembang ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara pembuatan pempek ini, yang pastinya kita memerlukan bahan-bahannya. Bahan yang digunakan adalah untuk pembuatan cuko atau saus, kita memerlukan gula aren, asam jawa, bawang putih, cabai rawit, dan garam. Sedangkan untuk bahan-bahan pempeknya itu sendiri, kita memerlukan tepung tapioka, telur, daging ikan tenggiri yang sudah digiling, kaldu, serta garam. Dan di sini juga ada panci yang sudah berisi air, timbangan, serta blender. Untuk langkah kerja yang pertama, kita membuat terlebih dahulu cuko atau sausnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu gula aren ke dalam panci yang berisi air. Pada tempat yang berbeda, kita blender cabai rawit hingga halus. Yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dan gula aren tadi. Setelah di blender, kita masukkan cabai rawit yang sudah halus ke dalam panci yang berisi air dan gula aren. Gunanya untuk menambah cita rasa pedas dalam cuko atau saus pempeknya itu sendiri. Dan tak lupa juga kita tambahkan garam agar menambah rasa yang ada di cukonya. Di sini kita tunggu hingga mendidih.
Pada tempat yang berbeda, kita siapkan bahan-bahan untuk pembuatan pempeknya. Di sini sudah ada ikan tenggiri yang sudah dicampur dengan air es dan garam. Setelah itu kita aduk hingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. Selanjutnya kita tak lupa juga tambahkan garam dan kaldu untuk membuat pempeknya itu sendiri menjadi gurih. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata. Dalam proses pengadukan ini kita juga tak lupa tambahkan tepung tapioka untuk memudahkan pembentukan pempek. Yang pertama kita akan membuat pempek lenjer. Lalu kita bentuk lonjong pempek lenjer ini. Yang selanjutnya akan kita masukkan ke dalam panci yang berisi air, dan pastikan air ini sudah mendidih ya. Kita rebus pempeknya hingga terapung. Setelah kita lihat pempeknya sudah terapung, kita angkat pempeknya dan tiriskan. Pada tempat yang berbeda juga kita siapkan atau campurkan bahan-bahan seperti pempek lenjer tadi untuk pembuatan pempek telur. Sebelum kita membuat bentukan sumur pada pempek tersebut, kita bagi-bagi terlebih dahulu pempeknya dengan menggunakan timbangan agar menyamaratakan berat masing-masing pada satuan pempeknya. Sekitar 50 gram untuk pempek telurnya yang akan dibentuk seperti sumur ini. Setelah itu di tempat lain juga kita kocok telur untuk sebagai isian pempek telur ini. Dan jangan lupa diberi sedikit garam untuk menambah rasa. Lalu setelah itu kita bentuk pempek telur ini. Di tengahnya seperti bentukan sumur. Tujuannya sebagai tempat isian telur. Lalu dirapikan. Setelah itu kita tambahkan telur yang sudah dikocok tadi dan dimasukkan serta ditutup rapat di tepi pempek ini. Setelah tertutup rapat, kita langsung saja masukkan ke dalam panci yang berisi rebusan air tadi. Dan kita tunggu kembali hingga terapung. Setelah terapung seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, kita bisa langsung kemas pempek ini, dan ini adalah hasil pengemasan dari pempek yang saya buat. Demikianlah proses pembuatan pempek Palembang. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.